ya Tuhan itu kidam dan juga bako, otomatis dia berbeda dengan kita. Kemudian dia tidak butuh tempat sebagaimana kita butuh tempat, dia juga tidak butuh waktu sebagaimana kita butuh waktu. Jadi nggak ada itu Bung cerita yang duduk-duduk di atas aras gitu kan. Wah, dikatakan ngopi sekalian gitu kan, repot. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendiskusikan satu tema yang menurut saya sangat menarik. Walaupun sebetulnya klasik, tetapi bisa kita bincangkan kembali dalam nuansa yang lebih modern, ya. Yaitu Asy'ariyah dalam perspektif filsafat. Dalam kesempatan ini kita sudah hadir pemateri kita yang biasa dijuluki sebagai santri nakal, ya. Nanti akan mungkin sedikit dijelaskan apa maksudnya nakal dalam hal ini. Beliau adalah saya memanggilnya Bung, ya. Ya, siap Bung. Khairun Nafis, ya. Saya tanya kabar sehat dulu Bung, ya. Alhamdulillah sehat Bung. Baik Bung. Tadi saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang menurut saya sentral atau penting untuk diklarifikasi dalam kesempatan ini. Sebelum itu mungkin saya sedikit ceritakan, ya. Bung Nafis ini adalah teman sebetulnya dalam belajar filsafat, cuma belakangan beliau banyak menekuni dunia teologi lah bahasa ini, ya, terutama Asy'ariyah, ya. Ada banyak buku-buku yang sudah beliau hatamkan, yang tentu saja malam hari ini kita harapkan bisa memberikan penjelasan. Baik Bung, mungkin kita langsung mulai ini, ya. Siap Bung. Siap. Soal kita akan melihat bagaimana Asy'ariyah ini melihat realitas sebetulnya, hubungannya nanti dengan konsep ketuhanannya. Oke. Terima kasih sebelumnya, dan saya mau menyapa audien dulu ya Bung, ya. Siap. Karena ini baru perdana kita dimasukkan ke channel yang bernuansa filosofi sekali. Sebagian juga berisi kritik-kritik dan lain sebagainya lah. Jadi untuk para pemirsa yang sedang menonton, selamat menyaksikan. Kita akan berbicara tentang akidah Asy'ariyah melihat fenomena atau yang disebut tadi sebagai realitas, ya. Tapi saya tidak membawa literatur yang cukup banyak. Ini ada beberapa kitab dasar sebenarnya yang saya pakai. Salah satunya ya Khoridatul Bahiyah, kemudian Aqidatul Awam sama Kifayatul Awam. 3 kitab dasar ini biasanya dihafalkan kalau di kalangan pesantren, Bung. Saya ingin menunjukkan betapa kitab yang ini sebenarnya, kitab ini cuma berisi 71 bait saja sebenarnya, Bung. Bahwa Said Ahmad Dardir nama penulisnya, Khoridatul Bahiyah ini sudah berbicara terkait dengan beberapa tokoh, diantaranya kritik beliau terhadap kaum sofis itu ada Bung di sini. Ada di sini, ya? Ada di sini juga. Oke, kita masuk ke dalam persoalan tentang hakikat, ya. Hakikat dalam bahasa Arab diambil dari seringkali diterjemahkan sebagai hakikoh, ya. Hakikoh atau realitas. Karena makna hak ini artinya sebuah kebenaran absolut yang dia ada di luar subjek. Ya, beda dengan asyidku, sekalipun maknanya juga benar. Real itu kan artinya nyata. Yang disebut dengan nyata artinya di luar diri manusia. Itu ada sebentuk atau sesuatu yang disebut sebagai real. Dan dalam konteks ini baik Tuhan dan alam, menurut Syekh Ahmad Dardir ini dalam kitab beliau di sini disampaikan oleh beliau ini di baris ke 17 dikatakan tsumma laman bi anna hadzal alama ay masi wallahil aliyil alima. Ini beliau ngomong tentang alam, tapi beliau memberikan penjelasan kenapa kok beliau katakan alam ini, kenapa ada lafaz hadza. Hadza artinya ini. Itu tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan bahwa penulis adalah orang yang mengafirmasi adanya sebuah realitas di luar diri kita. Sehingga baik Tuhan ataupun alam itu sama-sama real. Dia bukan cuma sekedar gagasan yang ada di dalam pikiran, tetapi ia adalah bentuk nyata. Sekalipun sebagaimana umumnya dalam filsafat itu dikenal sebagai ada yang wajibul wujud atau niscaya ada yang juga mumkinul wujud atau yang dia wujud kontingen saja. Nah, dalam kasus ini jelas para ulama ahlus sunnah wal jamaah menyatakan bahwa Tuhan masuk dalam kategori wajibul wujud sebenarnya, atau sesuatu yang ada dan ia bersifat niscaya, kira-kira begitu. Berarti dalam pemilahan ini
Asy'ariyah ini tidak terlalu berbeda dengan para filsuf sebetulnya ya. Sebenarnya ya dalam kasus ini, dalam kasus klasifikasi ini. Bahkan Bung, kalau boleh saya tambahkan ini, kalau kita berbicara tentang akidah Asy'ariyah, nah di awal-awal kita ngaji, bahkan di kitab yang sangat tipis sekali, kita sudah diperkenalkan terminologi yang sangat filosofis seperti hukum akal. Di sini ada redaksi semisal fal wajibul aqliyu malam yakbali alintifa fi dzatihi faftahili wal mustahilu dan seterusnya. Jadi sudah diperkenalkan bahwa menurut akal, jadi tinjauan akal ini berarti rasionalitas yang dipakai ya. Jadi kita tidak hanya sekedar menyandarkan kepada wahyu, namun juga berdasarkan prinsip-prinsip rasional yang ada 3. Ada sesuatu yang menurut akal dia ada, dan itu niscaya keberadaannya yang sekedar jaiz saja atau mungkin saja keberadaannya, ada yang juga mustahil ya. Sekalipun untuk masalah mustahil ada ini nanti ada perdebatan yang cukup filosofis juga. Cuma sementara mungkin sekitar itu dulu, Bung. Sedikit tadi soal bahwa berkaitan dengan realitas di luar ya tadi. Apa dalam hal ini Asy'ariyah ini secara filosofis itu realis? Yang biasa kita pertentangkan dengan idealis. Apa dalam hal ini seperti itu posisi? Kira-kira seperti itu. Kalau memang cuma ada 2 kutub ini antara realisme dengan idealisme, ya tentu Asy'ariyah termasuk orang-orang yang cenderung kepada realisme. Artinya Tuhan, makanya dalam terminologi Asy'ariyah Tuhan disebut al-haq juga, yaitu sebuah kebenaran, suatu kebenaran yang dia bersifat absolut dan kita mau percaya atau tidak itu tidak berpengaruh pada eksistensinya, kira-kira begitu. Makanya bukan idealisme yang jelas. Katakanlah ada orang nih yang baru ingin mengenal nih ya, lalu bertanya pada Asy'ariyah misalnya, bagi Asy'ariyah ini apa dan siapa sebetulnya Tuhan? Oke. Pertanyaan yang menarik ya. Mungkin yang perlu saya sampaikan juga begini ya, ada semacam, kalau di dalam Ahlus Sunnah itu kan salah satu bentuk ajarannya adalah tawazun atau proporsionalitas ya, baik dalam penggunaan rasio untuk menemukan satu pengetahuan baru, atau juga wahyu, karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditemukan oleh rasio semata, ada juga hanya menggunakan wahyu saja. Jadi kalau dalam rukun iman, rukun itu kan ini bukan objek yang diimani, perlu saya tekankan ya. Iman itu artinya kepercayaan, dan kepercayaan itu idealnya dibentuk dari 2 hal ya. Yang pertama al-adillatul aqliyah, dia harus rasional. Bagaimana kita mempercayai sesuatu yang enggak rasional atau yang tidak logis dalam konteks ini. Yang kedua wasyawahidun naqliyah, adalah ada teks-teks yang kemudian teks-teks keagamaan yang mengafirmasi terkait dengan kebenaran-kebenarannya. Kira-kira begitu. Jadi kalau ditanya apa itu Tuhan, Tuhan itu memang kalau misalnya kita ambil dari satu teks saja, narasi di dalam Al-Quran yang bisa kita kutip, misalnya ayatnya simple dan kita pasti hafal semua ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan nama Allah. Allah di situ atau Tuhan dalam bentuk isim atau nama. Jadi apa itu Tuhan? Tuhan nama. Makanya wa 'allama Adamal asma, dan Tuhan mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Dalam pengertian nama sebagai konsep, dia juga bisa disebut sebagai konsep. Faktanya di Al-Quran tidak selalu menunjuk dengan Allah langsung, boleh dengan namanya. Maka kalau ditanya apa itu Tuhan, bisa dijawab dengan Tuhan adalah gagasan untuk pertanyaan apa. Tetapi ketika ditanya terus siapa yang layak dipredikasi sebagai Tuhan, nah itulah kita boleh misalnya pakai lanjutannya alhamdulillahirabbil alamin. Oh, dia ternyata adalah yang menciptakan alam semesta. Kira-kira begitulah. Jadi itu secara rasional ada, kemudian secara teks-teks keagamaan juga ada. Oke. Kalau lanjut rokok dulu nggak apa-apa ini ya. Kalau sudah ngomong soal Tuhan memang kadang kaku kita ini ya. Ya betul. Dan kayaknya obrolan kita ini Bung ya dianggap oleh sementara pihak nantinya. Jadi tidak perlu heran kalau ada yang menganggap ini kita tidak bicara akidah, tapi kita berbicara filsafat. Kata orang-orang literalis. Tapi kata orang-orang yang filosofis, ini kayaknya karena menyampaikan ayat ini doktrin semua isinya ini. Jadi kita ini memang serba salah. Di mata filosof kita dianggap tradisionalis, di mata orang-orang yang konservatif kita dianggap liberal.
Padahal kita itu berada di tengah-tengah sebenarnya. Jadi memang udah di jalan yang benar kita ini. Baik, Kira-kira saya sedikit mendalami yang tadi Bung ya, bahwa Tuhan ini berkaitan dengan nama, sebagaimana dalam Bismillah tadi ya. Apa ini berarti Asy'ariyah sangat berkaitan atau berhubungan erat dengan persoalan bahasa sebetulnya dalam konteks. Ketika ditanya terkait hubungan Asy'ariyah dengan bahasa, kita bisa ada salah satu hal yang perlu saya sampaikan dalam pikiran. Yang perlu kita renungi itu kalau kita mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah seorang utusan yang terakhir, justru mukjizatnya adalah Al-Qur'an. Yang notabene itu adalah sebuah teks ya. Betul. Jadi, dan ini saya temukan ini di Hasyiah Al-Kasyaf, Imam Husain Atibi, beliau pernah mengutip literatur dari Imam Al-Baqillani. Al-Qur'an itu adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad. Nabi yang lain memang pernah diturunkan kitab suci, tetapi itu tidak dianggap mukjizat karena salah satu ciri dari mukjizat adalah tantangan kepada orang lain untuk menyainginya. Dan dalam kasus ini Al-Qur'an satu-satunya bisa dibilang demikian, ini menurut Imam Al-Baqillani, sebagai kitab yang dijadikan mukjizat paling luar biasa. Jadi memang hubungan antara Asy'ariyah dengan bahasa tentu saja itu sangat erat sekali. Bahkan konsep-konsep itu dibentuk dari teks-teks suci sebenarnya. Kira-kira demikian. Baik, berikutnya saya pernah ngobrol juga dengan beberapa teman soal konsep-konsep dasar lah di dalam tradisi Asy'ariyah ini. Yang sering mereka persoalkan biasanya berkaitan dengan sifat yang menjadi boleh saya bilang ini kekhasan dari ajaran Asy'ariyah dalam konteks ini. Ketika mencoba seolah-olah ini apakah benar atau tidak membuat semacam komposit ya. Seolah-olah ada Tuhan atau ada zat, kemudian ada sifat ya. Maka persoalannya ketika zat ini abadi gitu, apakah sifat ini juga abadi kemudian? Kalau sifat ini juga abadi, apa tidak membuat semacam dua Tuhan antara keabadian zat dan keabadian sifat? Ini sebetulnya bagaimana duduk perkara persoalan ini di dalam tradisi Asy'ariyah ya. Ini sanggahan yang sempat ditulis dengan panjang lebar oleh Imam Al-Kiram Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ya. Karena beliau tokoh favorit kita ya, selain Sultanul Mutakallimin Imam Ar-Razi. Imam Ghazali itu pernah menulis kritik terhadap para filosof. Nah, kalau kitab-kitabnya teman-teman pasti tahu, yaitu Tahafud Al-Falasifah. Salah satu babnya itu memang menceritakan tentang penolakan para filosof. Kalau di Islam ada kaum Mu'tazilah ya, yang diistilahkan dengan nafyu sifah, Bung. Atau negasi sifat-sifat. Jadi sifat tidak boleh ada pada Tuhan. Dengan sebuah asumsi sederhana, kalau sampai nanti zat Tuhan itu azali, kemudian sifat Tuhan azali, maka akan ada banyak yang azali. Dan dengan demikian kita sudah musyrik dalam tanda kutip, karena mengatakan Tuhan lebih dari satu. Cuma ini di dalam teks tersebut saya ingin menarik titik temu dulu antara para filosof dengan Asy'ariyah. Itu sebenarnya mirip, menurut saya pribadi ini mirip pada persoalan mereka ingin meneguhkan satu keyakinan bahwa Tuhan itu tunggal, ingin bertauhid secara gampang begitu. Persoalannya kalau sampai Tuhan itu komposit, ada zat dan sifat, maka itu tidak bertauhid, sehingga sebagian aliran mengatakan bahwa nggak usah ada sifat, jadi cukup istilahnya al-wujud al-basit katanya, atau eksistensi sederhana tentang Tuhan. Itu menurut para filosof. Sekalipun nanti dikritik oleh Imam Ghazali, itu wujud al-basit itu sebenarnya kan komposit juga katanya, karena wujud artinya eksistensi, basit artinya sederhana. Maka kata Imam Ghazali, wujud dan basit itu maknanya beda atau sama? Kalau sama berarti sama halnya dengan Anda katakan al-wujud al-wujud, sesuatu yang eksistensi yang gitu-gitu. Nah, kalau maknanya beda otomatis kan komposit. Apa bedanya antara Anda dengan kaum Asy'ariyah yang mengafirmasi adanya sifat? Itu kritiknya Imam Ghazali. Cuma kembali ke persoalan tadi itu, memang di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam
konteks ini akidah Asy'ariyah, kita memang dikenal sebagai salah satu akidah yang memperkenalkan teori aqaid khamsin ya, atau akidah tentang sifat 50 ya, yaitu ada 20 sifat wajib Tuhan, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz, kemudian sifat rasul selebihnya, atau dikenal juga dengan 20 sifat, atau juga dikenal dengan 7 sifat, yaitu sifat ma'ani mulai dari kudroh sampai kalam. Jadi memang ulama Asy'ariyah menyatakan bahwa Tuhan itu memiliki sifat dengan sebuah alasan. Kalau nanti eksistensi Tuhan tidak memiliki sifat, bagaimana kita akan mengenalnya? Tuhan terlampau transenden nanti, Bung. Jadi nggak bisa dikenal malah. Makanya kemudian dibutuhkan satu pengenalan tentang sifat-sifat itu sendiri. Kalau misalnya kembali ke seperti pertanyaan tadi di awal, apa itu sifat kemudian? Oke. Di dalam tradisi Asy'ari ini. Oke. Mungkin lebih dekat kepada bagaimana kita mendefinisikan Tuhan sifat kemudian. Jika jika seperti yang telah sampai jelaskan barusan. Oke. Tentang sifat sebenarnya ya, ketika kita menyatakan nggak ada masalah antara zat dengan sifat. Misalnya Tuhan memiliki zat dan sifat itu tidak masalah. Justru nanti akan jadi problem ketika meniadakan salah satunya, yaitu misalnya kita meniadakan zat. Dengan demikian Tuhan hanyalah sifat-sifat dan sifat saja. Karena nanti akan ada kebingungan terkait dengan kenapa Anda menyembah katakanlah Allah kok tidak kudroh, sama-sama sifat misalnya. Makanya itu diselesaikan dengan salah satu doktrin, yaitu sifat qiyamuhu binafsihi, untuk menegaskan bahwa Tuhan itu zat, kira-kira demikian. Yang artinya secara bahasa qiyamuhu binafsihi, dia eksis binafsihi pada zatnya sendiri. Artinya dia itu bukan sifat yang melekat pada satu zat yang lain. Enggak, Tuhan itu zat. Cuma dia memiliki beberapa sifat. Jadi kalau ditanya sifat itu apa, jawaban yang paling sederhana, sifat adalah yang melekat pada zat. Jadi tetap zat yang esensial, dia yang dilekati oleh sifat, sementara sifat yang melekat pada zat. Itu kira-kira kalau dalam definisi yang umum kira-kira demikian. Baik, kalau kita lihat sifat-sifat misalnya kan ada maha melihat gitu ya, mendengar, kemudian mengetahui. Itu seolah berkaitan dengan apa yang dimiliki oleh manusia seolah-olah. Betul. Kalau dalam tradisi filsafat itu kita mungkin teringat kepada kritiknya siapa? Xenopanes di dalam tradisi filsafat Yunani itu ya. Bahwa kata Xenopanes, jangan-jangan Tuhan ini hanya gambaran manusia tentang dirinya saja. Nah, kita punya kekhawatiran soal itu. Jangan-jangan Asy'ariyah juga terjebak di dalam personalisasi. Konsep Tuhannya lebih bernuansa personal. Ini kalau begitu, wah, kritik Xenopanes menjadi berarti kemudian. Ini bagaimana menjawab persoalan ini? Saya suka dengan pertanyaan ini, karena dengan pertanyaan ini sepertinya dengan terpaksa, dan saya sangat senang sebenarnya kita harus dalam tanda kutip menyerang kubu sebelah. Siap. Memang banyak kubu kita. Banyak kubu ini, Bung. Karena begini ya. Kalau di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, penetapan sifat kepada Tuhan itu memang ya sebagaimana yang difirmankan Tuhan di dalam Al-Qur'an. Sekalipun itu tidak diberlakukan kepada teks-teks yang nanti cenderung ada unsur mempersamakan Tuhan dengan makhluk. Semisal sifat itu yang dimaksud adalah dia yang tidak perlu gambaran secara fisik seperti maha melihat. Karena kita tidak menyatakan Tuhan punya mata. Misalnya Tuhan berkuasa, kekuasaan, melihat, mendengar itu kan tidak bersifat fisik. Maka itu tidak masalah. Tetapi ketika sifat yang bernuansa fisik seperti tangan, kemudian kaki, Tuhan punya wajah, itu duduk di atas aras. Duduk di atas aras itu kok malah pancing. Pancingan ini. Nah, justru kita memang kalau dalam Asy'ariyah memang menggunakan setidaknya 2 metode ya, ada tafwid, ada takwil istilahnya. Kalau tafwid ya itu memang aslam, lebih selamat, karena kita akan katakan yang jelas Allah tidak punya tangan. Terus makna yadun ini apa? Wallahu alam. Artinya diserahkan kepada Tuhan.
Tetapi kita menolak adanya mempersamakan Tuhan. Kemudian kalau yang takwil memang a'lam. Jadi kalau teorinya kan at-tafwid aslam, tapi kalau takwil itu a'lam, untuk orang-orang yang lebih cerdas. Yang menakwil misalnya masalah Tuhan punya wajah adalah zat, kemudian punya tangan berarti kekuasaan, hal-hal dan yang seperti itulah. Karena baik di dalam tradisi atau kelompok manapun akan sepakat bahwa di Quran itu kan ada ayat yang disebut muhkamat, itu ayat-ayat yang inti yang nanti dijadikan rujukan atau tolak ukur lah. Ada yang juga mutasyabihat yang masih samar-samar. Dan untuk masalah akidah, ayat yang dijadikan muhkamat itu adalah di surat Al-Ikhlas, ya, qul huwallahu ahad sampai nanti lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau ada ayat laisa kamislihi syai'un, ya, wa huwas samiul alim. Itu unik sekali karena negasi dulu baru kemudian sifat-sifat afirmasi. Laisa kamislihi syai'un, Tuhan tidak sama dengan makhluk, wa huwas samiul basir. Dia maha melihat, maha mendengar, juga maha mengetahui. Jadi tidak menggunakan redaksi dia maha tahu atau melihat dan mendengar, dan tidak sama dia dengan yang lain. Karena kalau begitu nanti seakan-akan hanya dalam masalah pendengaran dan penglihatan yang berbeda. Tetapi kalau negasi dulu itu jelas lebih kuat, karena dalam logika sendiri ketika menegasikan sesuatu berarti universal kan Bung. Seperti kita katakan buku bukanlah manusia, sama dengan menyatakan satu buku ini bukan seluruh manusia. Beda dengan positif, saya adalah manusia, kan maknanya malah partikular. Saya adalah sebagian dari manusia. Dan satu lagi Bung, kalau begitu apakah kemudian ini sebenarnya untuk mengangkat isu serangan-serangan itu sebenarnya. Siap. Lantas apakah Tuhan berdusta ketika menyatakan dia punya tangan, dia punya wajah, kemudian dia punya kaki dan hal-hal yang sejenis itulah yang dijumpai dalam teks-teks suci. Nah, sebenarnya kalau di ulama Ahlus Sunnah kan memungkinkan adanya majas, istilahnya metafor. Dan metafor itu salah satunya digunakan untuk memberikan kesan yang lebih daripada bahasa-bahasa yang biasa. Karena tentu kalau misalnya ada seorang wanita, semoga yang nonton ini ada seorang wanita, Bung. Siap. Ketika saya katakan kepada dia, kepada Mbak ini misalnya, Mbak, saya melihat Anda atau saya ingat kepada Anda, itu cenderung biasa dibanding Mbak, kok wajah Anda selalu ada di hati saya. Itu kan lebih, Bung. Nah, jadi daripada saya katakan saya mengingatmu, itu kan biasa. Tapi kalau saya katakan bahwa dirimu ada di dalam hatiku, itu kan untuk memiliki makna yang lebih gitu. Makanya ketika ada ayat tentang kasus baiat, lalu kemudian Allah menyatakan yadullah fawqa aydihim, seakan-akan tangan Allah itu juga ikut berbaiat, janji setia kepada Nabi. Itu untuk memberikan kesan lebih gitu Bung. Jadi bukan kemudian ada tangan Tuhan yang sangat besar di atas tangan Nabi dan para sahabatnya. Tentu itu kan cara berpikir yang gitu-gitulah. Siap. Baik. Jika demikian ada satu pertanyaan pamungkas ini Bung ya, sebelum kita mengakhiri ini. Tentu saja ada banyak kitab yang perlu kita baca dan kesempatan ini cukup terbatas. Tetapi saya kira kita sudah masuk kepada apa yang menjadi khas dari konsep Tuhan Al-Asy'ariyah. Barangkali kita punya kesempatan lain nanti untuk mendalami lebih lanjut. Ini yang terakhir untuk sesi ini. Ada yang sering bilang begini, bahwa Asy'ariyah ini kok sifat hanya punya 20. Kok berani sekali dia membatasi Tuhan seperti itu. Tuhan macam apa kok sifatnya cuma 20 gitu. Iya. Ada yang bilang, kamu takut Tuhan enggak? Saya pernah begini Bung, kamu takut Tuhan enggak ya? Ya takut. Berarti Tuhan punya sifat yang menakuti katanya. Kalau begitu berarti ada berapa ratus sifat bahkan yang mestinya disampaikan atau yang diatributkan kepada zat ini. Tapi Asy'ariyah ternyata memilih 20 lah yang paling pokok lah ya. Ini seperti apa sebetulnya? Kok jumlah ini ya kita bilang sedikit lah ya. Mengenai jumlah sifat itu sebenarnya itu kan adanya sifat pada dasarnya diperlukan untuk membentengi akidah ya. Tujuan utamanya kan demikian, agar kita nggak salah dalam memahami Tuhan. Dan 20 sifat itu dianggap sudah mengcover. Karena memang sebenarnya penetapan 20 sifat, Imam Asy'ari sendiri kan tidak melakukan penetapan itu. Jadi penetapan itu dilakukan oleh Asy'ariyah memang
ulama-ulama pasca beliau untuk memberikan konsep yang sederhana terkait dengan Tuhan misalnya. Makanya dalam 20 sifat itu dianggap sudah mencakup ya, karena misalnya pertama Tuhan punya sifat wujud, dia ada. Ini disebut sebagai sifat esensial atau dalam bahasa Arabnya sifat nafsiyah ya. Karena memang tidak mungkin ada sebuah substansi tanpa ada wujud. Nah, nggak mungkin berpisah, makanya itu sifat yang esensial. Dia bahkan setua zat umurnya, kalau untuk manusia kira-kira begitulah. Kalau ada zat ya otomatis ya ada kemudian wujudnya, kira-kira demikian. Namun untuk membedakan dengan yang lain, ternyata sifat Tuhan yang kedua itu Tuhan diperkenalkan sebagai kidam. Kidam itu artinya dia tidak diciptakan. Karena dia tidak diciptakan, otomatis ini mengenai rasionalisasinya mungkin disampaikan di waktu yang lain. Karena dia tidak diciptakan, otomatis dia itu adalah subjek yang di atasnya tidak ada subjek yang lain. Dalam bahasa Aristoteles tentu dikenal sebagai apa? Prima. Causa prima atau prima causa ya. Karena dia adalah subjek atau sebab tertinggi, otomatis tidak ada yang bisa mengakibatkan dia, membuat dia berubah dari ada menjadi tiada atau tiada menjadi ada. Makanya diperkenalkan sifat yang ketiga. Karena dia kidam atau tidak diciptakan, dia juga bako, tidak ada yang bisa menegasikan atau meniadakannya. Karena itu yang kita sama-sama ada ini cuma ya Tuhan itu kidam dan juga bako, otomatis dia berbeda dengan kita, yaitu sifat yang ketiga mukhalafatul hawadithi. Karena dia berbeda dengan kita, kemudian dia tidak butuh tempat sebagaimana kita butuh tempat, dia juga tidak butuh waktu sebagaimana kita butuh waktu. Jadi nggak ada itu Bung cerita yang duduk-duduk di atas aras gitu kan. Dikatakan ngopi sekalian gitu kan, repot. Nah kemudian juga dia bersifat qiyamuhu binafsihi, dia itu independen. Independen artinya dia tidak butuh terhadap yang lain. Makanya dia kemudian wahdaniyah juga, dia artinya esa. Tapi tidak hanya itu saja, Tuhan juga kuasa. Jadi dia bukan suatu realitas yang dia tidak butuh yang lain, tetapi yang lain tidak butuh kepadanya, enggak begitu. Yang lain kemudian bisa mengabaikannya, enggak. Dia juga kuasa. Makanya kita Tuhan disifati dengan kudroh, irodah dan seterusnya. Seandainya ada sifat yang lebih dari itu, dipersilahkan saja sebenarnya. Jadi itu tidak membatasi Tuhan. Cuma 20 sifat ini dianggap sebagai formulasi akidah yang sudah bisa digunakan oleh orang untuk memahami Tuhan, agar mereka tidak terjebak pada tasbih atau antropomorfis, mujassimah mengatakan Tuhan itu memiliki fisik dan hal-hal yang seperti itu. Jadi itu kira-kira formulasi akidah, Bung. Ya, Asy'ariyah ini pijakannya juga jelas di dalam Al-Qur'an juga, kira-kira begitu ya. Tapi ada hal ini di dalam Al-Quran. Kita mengenal misalnya ada Asmaul Husna ya, yang kita tahu jumlahnya ada 99 hadis itu ya. Tentu kalau nama-nama itu kan ada sebagai raja dan seterusnya di situ ya. Apakah nama-nama itu juga disertai dengan sifatnya? Oke. Kalau setiap nama itu disertai sifat, maka mestinya sifat itu paling tidak lah ya. Kalau berdasarkan teks Al-Quran yang pijakannya ada Asmaul Husna ini berarti mestinya 99. Tapi kok 99 kurang 20. Ini kok ada yang kurang, Bung. Apa? Betul. Ada yang menduga ini dugaan dikorup katanya. Ini perlu sama beberapa pemikir. Yang tentu saja lawan-lawan dari Asy'ariyah tentu saja. Mungkin bisa diklarifikasi itu ini ya. Nah, sebenarnya kalau kita misalnya kita contohkan Asmaul Husna itu Ar-Rahman, Tuhan Maha Pengasih, kemudian Ar-Rahim, Maha Penyayang, Tuhan juga Al-Qadir, Maha Kuasa, kemudian juga Tuhan Maha Menghidupkan, Mematikan dan seterusnya. Itu sudah tercakup pada sifat kudroh atau kuasa. Yang disebut kuasa itu gimana? Bisa menghidupkan seseorang, bisa mematikan orang dan seterusnya. Makanya dalam Asmaul Husna itu kan ada keterangan untuk menjelaskan Tuhan semata, semisal Al-Hayyu. Tuhan adalah zat yang maha hidup. Itu kan menjelaskan Tuhan, tapi ada juga yang disebut dengan menjelaskan af'alnya, tindakan-tindakannya kepada makhluk. Istilahnya ada yang sifatul zat, ada yang sifatul af'al. Jadi kalau af'al ini berhubungan dengan makhluk, seperti apa yang dilakukan kepada makhluk, mengasihi, maka disebut Ar-Rahman. Apa yang dilakukan kepada makhluk, dia mengampuni, maka disebut sebagai Al-Ghafur misalnya. Itu semua sebenarnya sudah tercakup ya, karena dia kuasa makanya bisa melakukan itu.
Dan seandainya hayat itu menjadi sifat tersendiri, rahmat menjadi sifat tersendiri, itu tidak masalah juga. Karena itu hanyalah sebentuk formulasi tadi itu digunakan untuk pengenalan saja. Makanya ada perbedaan memang Bung antara akidah atau ilmu akidah istilahnya ya dengan ilmu kalam memang. Karena kalau ilmu akidah itu lebih dekat kepada doktrin sebenarnya, ajaran tertentu yang diformulasikan dan kita harus tahu itu sudah selesai tanpa harus menganalisis meta doktrinnya, kira-kira demikian kalau dibahasakan. Dan itu nanti yang dibahas dalam ilmu kalam. Makanya ilmu kalam itu tidak sekedar berisi ini sifat 20, tetapi lebih lanjut kenapa kok cuma 20 dan disertai dengan perdebatan-perdebatan yang lebih filosofis memang. Nah, sementara yang dipelajari memang kebanyakan hanyalah bentuk-bentuk akidah. Ini yang harus kamu percayai, seakan-akan demikian. Tapi meta akidah atau meta ajarannya itu sebenarnya juga sudah ada. Dan satu lagi untuk masalah nama yang saya pahami, untuk nama itu memang rata-rata istilahnya tauqifi istilahnya Bung ya, bukan taufiki. Jadi kalau tauqifi itu ditetapkan langsung oleh Tuhan. Bahkan nama Allah itu kan karena Tuhan ngaku namanya Allah, Rahman Rahim dan 99 nama yang lain itu ya memang itu sesuai. Andai kata mau ditambah nama yang lain, yang boleh itu adalah disifati. Ini ada di salah satu syarah Khorida ada penjelasan terkait dengan itu. Itu terkait hubungan dengan antara nama dengan sifatnya, kira-kira demikian. Jadi dalam kasus ini sebenarnya nggak ada yang dikorupsi gitu. Kecuali oleh pemahamannya sendiri. Korupsi kan repot sidangnya barang nanti ya ini. Betul. Iya, soal ini sebelum kita akhiri tadi kita nyebut santri nakal dan seterusnya. Itu mungkin sebagai sekaligus mengakhiri sesi ini, Bung. Silakan. Masalah santri nakal itu ya karena kita ini Bung cari kepanjangan dari santri itu apa sih? Kemudian kita buat ya cara yang ugal-ugalan bahwa santri itu saya S-nya, A-nya ya anak, N-nya nakal, T-nya tapi, R-nya karena ini forum filsafat ya. Jadi R-nya itu religius, I-nya intelektual. Jadi santri itu saya nakal tapi religius dan intelektual, kira-kira begitu. Atau kalau ke forum-forum umum, ke ibu-ibu dan lain sebagainya kita katakan ibu-ibu ya. Santri itu saya anak nakal tapi rajin ibadah gitu Bung. Jadi karena ada asumsi saya begini, kalau ada santri lo kok nggak nakal, saya curiga dia jangan-jangan kiai yang sedang menyamar. Kira-kira gitu. Jadi santri harus nakal biar nggak saingan sama kiainya kan. Berarti nakal ini singkatan ya kira-kira. Nah, kira-kira singkatan. Dan ini Bung yang saya kadang pesan ke teman-teman, ketika Anda menyatakan santri itu ya harus nakal, saya katakan jangan nakal itu yang kira-kira nakal tapi nggak perlu mondok, kayak misalnya nyuri. Nakal-nakal yang seperti itu kan Anda nggak harus di pesantren, Anda bisa lakukan gitu. Tapi nakalnya santri itu ya nakal tapi gimana yang nggak bisa didapatkan di luar. Kok yang lain itu baca teks bahasa Indonesia, kita baca teks Arab gitu-gitu loh. Nah, itu baru nakal yang hakiki kira-kira begitu. Itu yang dimaksud dengan nakal. Baik, teman-teman sekalian, karena kita dibatasi oleh waktu, saya kira ini stimulasi awal kita untuk menyingkap lebih jauh, atau paling tidak ini sebagai amunisi sederhana lah yang bisa kita gunakan nanti menggali lebih jauh pandangan ketuhanan Asy'ariyah, terutama dari sudut pandang filsafat sebagaimana telah kita diskusikan. Saya kira ini untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih.